Shalom. Gimana nih kabarnya saudara-saudara di rumah? Luar biasa. Yeay. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, sesuai tema kita pada kali ini yaitu hidup dalam kasih, ngomong-ngomong tentang kasih. Kasih Allah itu nggak pernah berkesudahan buat kehidupan kita. Bener, Tuhan selalu baik. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau pujikan tiada berkesudahan. Sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan lagi. Kita mau sama-sama buat menyembah Tuhan. Kita mulai fokus sama Tuhan, mensyukuri setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Mulai rasakan hadiratnya, saudara. Mulai rindu sama Tuhan. Satu hal yang kurindukan.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam Tuhan, lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi. Sekali lagi ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua hanya untuk kebaikan kami Yesus. Saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Kau berikan kami waktu untuk menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan. Kau berikan kami waktu untuk belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan. Agar setiap firman yang Kau berikan hari ini dapat kami terima Tuhan. Dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami bisa belajar mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan diri kami sendiri dengan benar, dengan sempurna seperti kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, habis ini ada yang spesial nih. Ya, karena besok itu adalah hari yang spesial. Iya, betul. Dan dengan orang-orangnya yang spesial juga. Iya. Pokoknya jangan sampai di skip, harus didengerin sampai akhir nanti karena ada hadiah juga ya nanti Iya. ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah, udah gak sabar nih, langsung aja. Check it out. Shalom. Gimana nih kabarnya saudara-saudara di rumah pada hari ini? Puji Tuhan, pastinya luar biasa dong ya. Iya, puji Tuhan. Nah, di ibadah kita kali ini ada yang sedikit beda nih. Kira-kira apa ya bedanya pada ibadah kali ini? Ini loh, kenapa ya kita duduk-duduk ya? Iya ya, kok ada meja, kursi. Iya, kenapa ini? Kita mau Talk show. talk show, kita Yeay. mau tanya jawab gitu. Ya. Dengan narasumbernya yaitu Mbak Dinda. Yeay. Saya hai dulu Mbak. Hai, selamat malam. Oke,
Nah, kita talk show di sini itu mau membahas karena tuh besok tuh ada hari yang spesial. Kira-kira apa Aduh, ya? apa ya? Yang cinta-cinta kasih-kasih itu loh. Oh iya, apa ya? Ya, Valentine ya. Iya, pastinya Nah, Valentine. nah Valentine sendiri kan identik dengan kasih nih. Iya, Iya kan? iya, Betul kan bener. Sarah? Nah, ngomong-ngomong tentang kasih, biar kita nggak salah buat mengartikan ya, Mm-mm. kita langsung tanya aja, apa sih arti kasih itu? Iya, Oke, nah selamat malam, terima kasih buat waktunya. Oke, kalau membicarakan kasih itu selalu menarik ya. Dan kita kalau ngomongin kasih itu nggak bisa keluar dari Allah, sang sumber kasih itu sendiri kayak gitu. Jadi malam hari ini Mbak Dinda juga nggak mau salah mengartikan kasih karena itu Mbak Dinda bawa Alkitab. Jadi kita harus belajar kasih dari sang sumber kasih yaitu Tuhan sendiri gitu. Nah, bawa Alkitab kan? Oke. Kita mau buka dulu ya di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Banda bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke, kita stop di sini dulu. Sebab Allah adalah kasih. Jadi pertanyaannya tadi, apa sih kasih itu? Kasih itu Allah sendiri gitu. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wah tadi Mbak Dinda sempat intip-intip dikit gitu ya. Kasih itu adalah perasaan sayang kepada siapa? Kepada orang tua, kepada sesama, kepada teman, kepada orang lain. Itu kasih seperti itu. Tapi kalau kita tengok di Alkitab kita, kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jadi semua perbuatan Allah yang tertulis di Alkitab kita itu, yaitu adalah kasih seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya dari Mbak iya. Dinda tadi kan udah dijelaskan dari KBBI juga bahkan dari Alkitab Ya. dan Jadi ternyata kasih itu adalah Allah sendiri. iya Jadi betul. jangan sampai kita salah mengartikan kasih lagi ya. Nah, kalau kasih itu adalah Allah sendiri nih. Kita kan semuanya tahu kalau kasih Allah itu sungguh besar buat Mhm. kita. Tapi terkadang tuh kita sebagai manusia itu masih mengecewakan hati Allah, membuat hati Allah sedih, perbuatan kita masih nggak sesuai sama kehendak Allah. Mhm. Nah, gimana sih Mbak cara buat mengasihi Allah dengan benar? Oke, mengasihi Allah dengan benar. Nah, kalau kita ngomong mengasihi Allah, ada lagi ayatnya. Oke, sekarang Mbak Dinda mau challenge kita sama Sarah buat mengucapkan hukum kasih. Nah, hafal apa enggak? Ayo. Karena kalau kita ngomongin mengasihi Allah, kita nggak bisa lepas dari hukum kasih itu sendiri. Hukum kasih yang pertama, boleh salah satu atau bareng? Bareng aja kali ya. Oke. Hukum Kasih kasih. yang pertama Mm-mm. itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Oke, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, akal budi, dengan semua. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau tadi ditanya gimana caranya mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu kalau menurut hukum kasih itu ya dengan semua yang ada dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Kita mengasihi Allah itu lewat sekolah, lewat sosmed, lewat perkataan, lewat perbuatan. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana mengasihi Allah itu nggak ada rumusan yang oh mengasihi Allah tuh gini loh, kamu harus perpuluhan. Oh daftar cara mengasihi Allah nggak ada. Tetapi yang bisa Mbak Dinda sampaikan di sini adalah mengasihi Allah itu ya lewat semua yang ada dalam kehidupan kita semua, mulai dari kita buka mata sampai tutup mata. Itu adalah cara kita untuk mengasihi Allah. Artinya apa? Misalnya kalian sekolah, masih sekolah ya. Misalnya adik-adik remaja masih sekolah. Ya mengasihi Allah lewat sekolah kita. Artinya apa? Artinya berarti kasih yang terbaik di sekolah. Dengan kita belajar, dengan kita memberi nilai yang terbaik, itu kita lagi mengasihi Allah loh. Jadi kadang-kadang orang mengasihi Allah tuh
oh memuji Tuhan yang liriknya cinta-cinta, kasih-kasih. Benar, benar, itu adalah salah satu contoh kecil aja gitu, salah satu contoh sederhana. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong mengasihi Allah itu nggak sesempit itu. Bahkan dari kita lahir sampai kita menutup mata pulang nanti, semua yang ada dalam kehidupan kita itu ya, harus mengasihi Allah. Caranya apa? Lewat semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Misalnya Mbak Dinda bekerja, ya Mbak Dinda harus bekerja mengasihi Allah dengan pekerjaan Mbak Dinda. Artinya ya memberi yang terbaik di pekerjaan. Kalau kita hidup di keluarga, ya kita jadi anak yang baik di keluarga. Misalnya Mbak Dinda seorang istri, ya menjadi istri yang baik di rumah, seperti itu. Jadi cara mengasihi Allah adalah dengan memberi yang terbaik, dengan sikap hati yang mengasihi Allah dengan semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Balik lagi hukum kasih kan ngomong, kasih Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Jadi semua yang kita lakukan yang tertuju pada Tuhan, itulah mengasihi Tuhan. Kayak gitu. Luar biasa banget ya. Iya, Biasanya kan pengertiannya tuh iya, jelas banget gitu loh. kita tuh mendeskripsikan kasih Allah tuh kayak yang berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, tapi Iya, ternyata kasih Allah itu dalam seluruh kehidupan kita. Yap. Gitu. memang kasih Allah tuh sempurna buat kehidupan kita. Yes, amin. Kan tadi Mbak Dinda ngomong tentang hukum kasih nih. Mhm, Kan tadi kan udah bahas hukum kasih yang pertama yaitu oke. mengasihi Tuhan kan. Nah Mhm, sekarang kan hukum kasih ada dua ya. mhm, Yang satu lagi mengasihi sama ya. mhm, Nah kalau mengasihi sesama itu gimana sih Mbak caranya belajar biar kita tuh lebih paham gitu loh mhm, buat mengasihi sesama. Kadang kan kita masih egois terhadap mhm, sesama, mhm, belum bisa saling mengerti lah istilahnya kayak gitu. Nah itu mhm. gimana sih caranya buat Oke. belajar itu? Sebelumnya kita lanjutkan hukum kasih kita yang kedua, yuk. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Mbak Dinda percaya gini, ketika Alkitab tuliskan hukum ini atas bawah, artinya berarti yang pertama itu adalah mengasihi Allah seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini Mbak Dinda paling suka sebenarnya topik ini gitu karena Mbak Dinda belajar banyak sekali tentang hal ini juga gitu. Mengasihi sesama, kita mau lanjutkan baca di 1 Yohanes 4 itu tadi. Kita baca di ayat yang ke-10 dan 11. Oke, Mbak Dina bacain ya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau tadi ditanya mengasihi sesama itu seperti apa? Yang pertama yang harus kita tahu, mengasihi sesama atau saling mengasihi itu adalah idenya Tuhan gitu ya. Ini yang ngomong Alkitab, idenya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa tindakan kasih itu yang pertama-tama harus berangkat dari pengertian kalau Tuhan tuh udah mengasihi kita duluan. Barulah kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Kadang-kadang ada orang yang capek mengasihi gitu ya. Aku nggak bisa Mbak mengasihi orang seperti itu gitu ya, bener nggak? Orangnya tuh kayak gitu, aku lihat tuh apalagi mengasihi, ngelihat aja males gitu ya, apalagi kalau misalnya ada gesekan dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat baik-baik, kalau mengasihi itu bukan ide kita, tapi mengasihi itu ide Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah kalau kita mau mengasihi orang lain, konsepnya harus yang pertama kita mengasihi Tuhan dulu. Makanya kenapa kok hukum kasih itu yang pertama mengasihi Tuhan. Baru ketika kita tahu Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama. Jadi kalau dalam bahasa Jawa bilangnya kulaan kasih gitu. Jadi kita tuh mesti nempel sama sumber kasih Tuhan dulu baru bisa kita mengasihi sesama kayak gitu dan itu Alkitab yang ngomong kayak gitu. Ketika kita sebenarnya gini, Mbak Dinda percaya ketika kita mengasihi Tuhan dan ketika kita sadar Tuhan itu mengasihi kita, pasti kasih yang dari Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita dan automatically sebenarnya kita itu bisa mengasihi sesama. Tapi itu tadi karena di dalam kehidupan kita ini nggak gampang ya, ada berbagai macam orang dan sebagainya, itulah kenapa kita harus selalu nempel sama sumber kasih. Karena kalau enggak kita mau mengasihi dari mana gitu kan. Jadi kita gini,
Mbak Dinda pernah baca satu buku, Howard Hendrick, dia ngomong kayak gini, kita nggak bisa memberi orang apa yang kita tidak punya. Bener nggak? Kalau kamu nggak punya duit, kamu gimana mau kasih duit orang? Bener nggak? Sama konsepnya. Kalau kita nggak punya kasih dari Tuhan, gimana kita bisa mengasihi orang lain? Kalau kita nggak melekat pada sumber kasih, nggak hidup dalam Tuhan, gimana dong bisa bagiin kasih? Jadi kalau ditanya mengasihi orang lain itu kayak apa? Yang pertama adalah kita harus sadar benar bahwa kasih itu bersumber dari Tuhan. Ketika kita melekat pada Tuhan, maka kasih yang dari Tuhan itulah yang akan mengalir untuk sesama kita. Seperti itu. Jadi ada dasarnya yaitu kasih kepada Tuhan dulu gitu ya, Yes, Mbak? pasti. Oke. Nah, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita gitu, jadi Mhm, dianya juga mengasihi kita itu kan mhm, gampang, Mbak. yes. Tapi gimana sih caranya kita mengasihi orang yang nggak suka sama kita? Oke. Gimana? Jadi gini, balik lagi ya, kalau Mbak Dinda, mau sharing, Mbak Dinda nggak mau keluar dari rel firman Tuhan gitu ya, karena kan kita semua, belajarnya harus dari firman Tuhan dari sana. Ada satu ayat lagi tapi Mbak Dinda nggak akan buka, Mbak Dinda coplik aja, nanti kalian bisa cari sendiri kayak gitu. Jadi, Tuhan ngomong kayak gini, "Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang yang berdosa pun melakukannya." Itu Tuhan sendiri yang ngomong, "Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, gampang nggak? Gampang dong." Tapi kita lihat Tuhan, kan kita tadi sudah sepakat ya kalau kasih itu sumbernya dari Tuhan. Jadi kalau kita mau mengasihi, teladannya harus Tuhan. Tuhan nggak pernah loh kasih matahari gini, "Oke, karena kamu, taat sama aku kasih kamu matahari. Karena kamu nggak mengasihi aku, kamu nggak akan melihat matahari hari ini." Nggak ada kayaknya ya. Jadi matahari itu kan terbit tenggelam dari Tuhan dan itu buat semua orang. Orang berdosa, orang mengasihi Tuhan, semua merasakan kasih Tuhan. Sama prinsipnya dengan hal ini. Jadi kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang, tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Jawabannya adalah kita harus belajar dari Tuhan. Jadi, kalau Mbak Dinda, aplikasi sederhananya gini, kalau Mbak Dinda, misalnya kayak Mbak Dinda ngomong kayak gitu, emang, bisa mengasihi semua orang gitu ya? Enggak juga, masih belajar gitu, masih belajar. Kita semua, Mbak Dinda percaya semua yang ada di dunia ini belajar untuk mengasihi, kayak gitu. Kalau Mbak Dinda suka gini, misalnya ada satu orang yang Mbak Dinda, sulit sekali untuk mengasihi orang ini, mungkin pernah punya masalah dan sebagainya. Mbak Dinda akan datang pada Tuhan, lalu Mbak Dinda ngomong seperti ini, "Tuhan, aku ndak bisa mengasihi si A," gitu ya, sebutlah si A. "Tuhan, aku ndak bisa mengasihi si A, karena si A berbuat demikian dalam hidupku. Tapi aku percaya Tuhan menolong aku untuk mengasihi orang ini." Nah, terus gimana Mbak? Bisa langsung mengasihi? Celing? Enggak juga, tapi semua berproses. Percayalah ketika kita menyerahkan itu pada Tuhan, Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang tersebut. Caranya gimana? Kalau Mbak Dinda akan belajar gini, Tuhan loh sayang sama orang itu, masa aku nggak bisa belajar sayang sama orang itu? Kan sama-sama orang berdosa nih. Kita orang berdosa, teman kita orang berdosa, tapi Tuhan sayang. Jadi Mbak Dinda akan belajar untuk ngomong gini, Tuhan aja sayang loh sama orang itu. Oke, aku mau belajar untuk sayang. Aku mau belajar untuk mengasihi orang itu. Kayak gitu. Mmm, jadi kita harus minta Tuhan buat mampukan kita Yes, gitu ya, Mbak? semua selalu berasal dari apa ya? Semua berasal dari bagaimana Tuhan memampukan kita. Jadi sebenarnya kita nggak benar-benar bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita percaya karena kita anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita buat mengasihi orang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang kasih nih ya, Mbak, kan tadi kan Mhm, mengasihi sesama mhm, seperti mengasihi dirimu sendiri. mhm, mhm, Nah, tiba-tiba tuh teringat dari satu kata yang viral akhir-akhir ini ya, mhm, di kalangan anak muda sendiri, mhm. kata-katanya itu viral banget, yaitu self love. Oke. Jadinya, sering dipakai buat quotes-quotes gitu ya Iya, kan benar ya, benar. Mhm, saking viralnya. Nah, mhm, sebenarnya apa sih arti dari self love itu sendiri? mhm, mhm. Oke, self love. Nah ini yang Mbak Nida bilang tadi menarik. Kata-katanya hukum kasih yang kedua tuh gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti itu kan berarti sama gitu ya. Kalau A sama dengan B berarti nilai A dan nilai B ini sama gitu ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu kalau ditanya self love tuh apa? Kita berangkat dari apa? Kita berangkat menurut Alkitab gitu ya,
kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi yang aku pengen baca. Kita buka di 1 Korintus 6. Hari ini Valentine-nya belajar Alkitab ya. Oke, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Salah satu deh, boleh Sarah, boleh Gita bantu bacain. Oke, aku mau bacain ya Mbak. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, karena itu jadi gini, Mbak Dina mau menyingkat gitu ya. Ayat ini tuh intinya gini. Karena kamu sudah ditebus sama Tuhan, jadi kamu harus jaga hidup baik-baik gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya self love itu apa? Jadi self love itu adalah sebenarnya berangkat dari kita itu sadar kalau kita ini sudah ditebus sama Tuhan dan kita harus menjaga hidup kita karena hidup kita itu bukan milik kita, tapi punyanya Tuhan gitu. Nah, ada ayat lain lagi yang nanti kalian bisa belajar buka sendiri deh ya di Mazmur kayak gitu. Salah satu Mazmur Daud itu dia ngomong gini, Tuhan, waktu aku ada dalam kandungan ibuku itu kamu menenun aku. Jadi banyak banget ayat yang ngomong, bahkan jumlah helai rambutku kau tahu. Artinya Tuhan itu tahu detail kehidupan kita. Karena apa? Karena saking sayangnya Tuhan sama kita. Jadi mengasihi diri sendiri itu berangkat dari pengetahuan iman bahwa Tuhan itu sudah sayang sama kita ini sudah ditebus. Kalau dari Roma 6 kan bilang ya, kita ini berdosa, upahnya maut. Terus ditebus sama Tuhan. Nah, karena kita dari yang tidak berharga ini ditebus menjadi berharga, maka dari itu kita harus mengasihi hidup kita. Mengasihi hidup kita, menjaga hidup kita baik-baik, itu adalah salah satu, sebenarnya kalau Mbak Dina boleh bilang juga salah satu wujud dari kita mengasihi Allah gitu. Tadi kan kita bahas mengasihi Allah nih. Nah, wujudnya salah satunya apa? Yaitu tadi mengasihi diri sendiri. Jadi kalau mundur dikit dengan mengasihi sesama tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini sebenarnya berimbang. Kalau orang mengasihi diri sendiri, dia pasti akan mengasihi sesama. Kalau orang mengasihi sesama, kalau dilihat pasti orang itu bisa mengasihi diri sendiri, kayak gitu. Oke, tapi biasanya tuh self love itu kalau anak-anak remaja sekarang tuh jadi validasi kita buat Mhm. mengasihi diri sendiri tuh berlebihan gitu loh Mbak. Jadi Iya, iya. bisa aja kita malah melukai hati orang lain kayak ya yang penting kan aku mengasihi diriku sendiri gitu loh. Mhm. Kayak ada quotes love yourself first gitu. Oke. Nah, jadi apa sih bedanya antara self love sama selfish? Mhm. Dan gimana caranya kita tahu kalau sebenarnya itu kita bukan self love tapi malah jatuh ke selfishnya gitu. Oke. Self love versus selfish. Wah, ini sebenarnya kalian bagus banget kalau bikin satu tema sendiri self love dan selfish. Jadi kalau selfish itu kan egois ya, apa namanya? Artinya egois. Jadi selfish itu tadi Mbak Dina sempat intip-intip gitu ya. Artinya itu adalah tidak memperhitungkan orang lain. Jadi egoisme atau selfish itu adalah satu keadaan di mana apapun yang kita lakukan itu kita nggak memperhitungkan orang lain, tapi ya seenak-enak kita aja gitu. Padahal eee, Tuhan suruhnya nggak kayak gitu kan, kasihilah sesama seperti diri sendiri. Tadi Mbak Dinda sudah bilang, kalau orang mengasihi diri sendiri, seharusnya kalau kasih kepada dirinya sendiri itu sehat, itu akan tercermin dari bagaimana dia mengasihi orang lain. Jadi sebenarnya kelihatan banget. Jadi kalau misalnya lihat ada orang, "Oh, aku mengasihi diriku," ya udah terserah orang. Nah, justru itu adalah bukti bahwa orang itu nggak mengasihi dirinya sendiri. Karena kasih kepada dirinya sendiri, itu justru nanti akan tercermin pada caranya mengasihi orang lain. Misalnya nih, simpel, misalnya kita ambil aplikasi sehari-hari. Orang sayang sama dirinya sendiri tuh, "Aduh, aku tuh nggak boleh berbuat kayak gini ya, karena kan aku mengasihi diriku." Nah, ketika dia mengasihi dirinya, mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, maka dia juga akan mikir gini, berarti orang lain nggak boleh mengalami kayak gitu juga. Kan aku mengasihi diriku dengan cara aku nggak boleh melakukan ini. Berarti itu nggak boleh terjadi pada orang lain. Jadi sebenarnya self love yang sehat itu adalah mengaca pada Tuhan, kacanya harus Tuhan. Jadi ketika mengasihi diri sendiri kacanya bukan Tuhan,
itu bahaya karena nanti jadi bisa nggak mengasihi orang lain, jatuhnya egois ya kan, bener kan? Jatuhnya jadi selfish. Gini, caranya kayak gini, jadi kalau 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 kita mau mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain, kacanya harus Tuhan. Jadi, motivasi kita untuk mengasihi diri sendiri harus seturut dengan firman Tuhan, harus turut dengan kehendak Tuhan. Jadi begitu kita melakukan sesuatu yang kita bilang mengasihi diri, tetapi itu merugikan orang lain, jelas itu bukan mengasihi diri sesuai dengan konsepnya Alkitab, sudah pasti. Tapi egoisme gitu. Jadi kalau orang mengasihi dirinya sendiri, sebenarnya Mbak Dinda bilang automatically seharusnya dia mengasihi orang lain juga gitu. Karena ya bagaimana kamu memperlakukan dirimu, kamu juga akan memperlakukan orang lain demikian, kayak gitu. Dan itu vice versa sih, itu pasti akan kayak apa ya, kayak langsung berkebalikan gitu loh. Jadi begitu begitu kamu mengasihi diri sendiri, ini juga akan tercermin dengan kamu mengasihi orang lain juga, kayak gitu. Berarti buat teman-teman di rumah tuh jangan sampai salah mengartikan self Mhm, love mhm, dan juga mhm, kita tuh harus tahu bedanya dari self love dan selfish itu mhm, sendiri. mhm, Mhm. Nah, udah selesai nih pembahasan kita. mhm. Ada Cukup kesimpulan nggak nih dari Mbak Dinda? ya Oke. cukup apa ya? Banyak ya tadi Oh pembahasannya banyak dan banget dan ini bisa lebih banyak sebenarnya. Ini sudah sangat padat gitu ya. Tapi ini adalah, saya bersyukur gini, Mbak Dina bersyukur karena teman-teman remaja, mau mengangkat topik ini gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomong kasih gitu ya, ini, last statement saya ya. Kalau kita ngomong kasih, apa namanya, itu satu Alkitab kita ini kalau diperas gitu, hasilnya tuh cuma satu, kasih. Kasih siapa? Kasihnya Tuhan pada manusia kan. Lewat pengorbanannya dia di kayu salib, lewat apa namanya, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu, ya kasih itu sendiri kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal self love tadi, ada satu kalimat yang, Mbak Dinda mau kasih tahu gini, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tetapi Tuhan itu ndak mau kita hidup seadanya. Mbak Dinda ulangi, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Tuhan nggak mau kita hidup seadanya. Seadanya itu maksudnya kalau dalam bahasa Jawa itu sak-sae. Jadi sebenarnya self love itu adalah wujud dari kita bersyukur karena Tuhan itu mengasihi kita. Jadi misalnya kalau tadi ditanya, Mbak bedanya self love sama selfish itu apa nih gitu. Salah satunya gini, tergantung motivasi kamu. Kalau motivasi kamu misalnya kayak gini, aku mau melakukan ini demi kesehatanku. Itu adalah menurut Mbak Dinda itu self love yang sehat. Jadi misalnya kayak pandemi nih, oh aku kemana-mana harus jaga diri, pakai masker, aku harus cuci tangan, aku jaga jarak. Itu sebenarnya wujud dari self love juga loh. Tapi kalau misalnya kita dengan kita self love terus kita merugikan orang lain, itu udah nggak self love lagi, tapi selfish gitu ya. Misalnya, eh aku nggak mau pakai masker, aku tuh nggak suka, jangan paksa-paksa aku dong, aku mengasihi diriku dengan aku nggak pakai masker, itu namanya bukan self love, itu selfish. Kenapa? Karena kamu merugikan orang lain, itu namanya udah bukan self love lagi, tapi masuk ke selfish. Jadi sebenarnya ini hal-hal sederhana yang sebenarnya, Mbak Dina bilang itu kelihatan banget kok gitu. Jadi berangkat dari motivasi apa nih kamu melakukan ini gitu. Kalau demi, aku melakukan ini berkacanya harus apa? Karena aku mengasihi Tuhan kah? Karena aku mengasihi sesama kah? Atau karena aku nggak mau rugi, biarin aja orang lain yang rugi? Nah itu adalah, udah masuk ke selfish kayak gitu. Dan terakhir banget Mbak Dina mau bilang, bahwa kalau kita mau mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, harus selalu balik ke firman Tuhan. Harus selalu kembali ke Tuhan, kayak gitu. Ketika kita menempel pada sumber dari kasih itu sendiri, yaitu Tuhan, maka mengasihi sesama seperti diri sendiri itu sudah bukan hal yang mustahil lagi seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita melekat pada Tuhan, kemudian firman Tuhan itu memperbarui kehidupan kita, maka Tuhan sendiri yang akan memancar keluar dari hidup kita. Kayak gelas, kayak botol nih, Mbak Anda bawa botol di sini. Kalau botol ini isinya air putih, kalau diminum, maka yang kita minum air putih. Tapi kalau isinya comberan, sorry to say, kalau misalnya air kotor, misalnya air air keruh, kalau diminum ya jadi air keruh. Sama, kalau misalnya kita mengisi hidup kita dengan Tuhan, maka yang dirasakan oleh sesama dan yang kita rasakan untuk diri kita sendiri juga Tuhan. Tetapi kalau sumbernya bukan Tuhan,
ya yang keluar dari hidup kita juga bukan Tuhan. Yang keluar apa? Kepahitan, kekecewaan, dan jelas itu bukan kasih kepada Tuhan dan bukan kasih kepada diri kita sendiri dan juga bukan kasih kepada sesama. Jadi dalam merayakan Valentine ini gitu ya, tadi kan kalian sempat bahas ya. Pesan Mbak Dinda adalah satu, mari hayati kasih itu dengan bercermin, dengan menghayati firman Tuhan karena dia adalah sumber kasih. Tuhan, terima kasih Mbak Dinda untuk perbincangan hangatnya ya. Luar biasa Sama-sama. sekali. Oke, jadi kita harus belajar buat mengasihi dengan benar. Iya, kita juga harus menebar kasih buat sesama, buat apalagi kita belajar buat mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, luar biasa banget ya tadi pembahasannya. Iya, betul banget. Kita jadi semakin tahu dan semakin bisa belajar bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata buat kehidupan kita. Iya. Kita bisa belajar hidup dalam kasih Iya, juga. terus dengan- mengasihi dengan Iya, benar. Oke. gitu. Sekarang kita mau persembahan. Iya. Kita mau pujikan satu buah pujian KASIH. Yang semangat ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita pujikan dari awal. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay. Yeay. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Iya. Kita teman-teman dan saudara di rumah dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mengaturkan beberapa doa dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan buat menerima doa, setiap doa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mbak Dina tadi Tuhan. Tentang kasih Tuhan, kiranya kami lebih dapat lagi untuk belajar buat mengasihi Engkau sesama dan diri kami sendiri Tuhan. Buat kami lebih belajar Tuhan, agar kami selalu menebar kasih Tuhan dan tidak pernah benci Tuhan. Karena Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dan sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerapkannya itu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia kami ini Tuhan. Tuhan, mungkin di beberapa wilayah dan di beberapa daerah Tuhan
masih terdapat bencana alam ataupun virus COVID-19 yang terus-menerus naik Tuhan peningkatannya Tuhan. Tuhan yang menjagai setiap kami Tuhan, Tuhan yang melindungi setiap kami Tuhan dari mara bahaya yang mengancam Tuhan, dan Tuhan yang memberi kami setiap kekuatan juga kesehatan buat diri kami Tuhan, agar kami bisa melalui ini semua Tuhan. Tuhan juga berkati vaksin yang akan kami terima Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan vaksin tersebut Tuhan buat kami Tuhan, agar kami bisa sehat kembali Tuhan. Biarlah vaksin yang ada dalam tubuh kami Tuhan bisa berguna Tuhan, dan bisa untuk menyehatkan iman kami lebih lagi Tuhan, dan kami untuk terus berjaga-jaga Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat pemerintahannya Tuhan. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah tersebut Tuhan bisa terlaksana Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat sekolah kami Tuhan, meskipun masih online Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, Tuhan selalu menuntun setiap kami Tuhan, dan biarlah setiap guru-guru kami yang menyampaikan materi buat kami Tuhan, itu bisa kami pahami dan kami realisasikan Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat keluarga kami Tuhan, keluarga inti maupun keluarga besar Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera buat keluarga kami Tuhan, dan Tuhan selalu menebarkan kasih buat kami untuk saling mengasihi sesama dan keluarga kami Tuhan. Tuhan, kiranya yang menjaga setiap keluarga kami Tuhan, yang melindungi setiap keluarga kami Tuhan, dan Tuhan yang menuntun setiap jalannya keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami ini dapat memuliakan dan mengenal nama-Mu lebih kudus lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GKJ Nusuan ini Tuhan. Tuhan berkati para pendetanya, para majelis, dan jemaat-jemaatnya Tuhan, buat lebih lagi bertambah dalam iman-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berkati pokja-pogjanya Tuhan, pokja yang ada di GKJ Nusuan ini Tuhan. Tuhan berkati setiap prokernya Tuhan, dan Tuhan sukseskan setiapnya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan melindungi setiap kami, dan Tuhan menuntun setiap kami Tuhan, Tuhan yang lawat setiap kami Tuhan, dan Tuhan yang selalu memampukan setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang nyata Tuhan, kasih-Mu yang sempurna buat hidup kami ini Tuhan. Kami tak salah buat mengartikannya Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk belajar lebih benar tentang kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami tak lupa untuk menutupnya dengan doa yang telah Engkau ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah spesial Valentine kali ini udah selesai. Tapi ada yang spesial Oh lagi nih. iya, lupa. Sampai ketinggalan ya. Iya. Jadi, kita remaja GKJ Nusuan mau mengadakan kuis. Oke. Apa itu questionnya? Silahkan. Questionnya itu nanti ada di IG story-nya Regenuska. Oh iya. Silakan buka. Di Snapgram-nya ya. Ya. Jadi setelah ibadah ini bakal diupload, dan nanti saudara-saudara di rumah bisa menjawab. Nanti yang paling cepat, paling tepat itu Iya, akan mendapatkan hadiah. ya spesial banget. Menarik ya pokoknya. Hadiah Valentine ya. Iya. Nanti kita ambil beberapa ya. Iya. Jadi jangan sampai dilewatkan sedetik pun. Oke? Jangan lupa buat selalu menebar kasih, dan jangan lupa buat selalu mengasihi Allah. Yeay. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.